Nah, salah satu tool yang kita cari gitu ya untuk mengembangkan ide adalah mind map. Nah, kalau banyak teman-teman mungkin sudah belajar tentang mind map ya, ini ide dasarnya adalah dari satu topik ya, itu kita kembangkan menjadi beberapa ide dan dari sub idea tadi kita kembangkan lagi menjadi beberapa ide. Jadi berakar seperti peta. Nantinya kita akan prioritaskan mana yang kita akan ambil menjadi ide yang bisa kita eksekusi. Ukurannya apa? Pertama, sumber daya kita ada atau tidak. Kedua, kemampuan, kapabilitas kita bisa melakukan atau tidak. Kalau tidak ada ke sumber daya, tidak ada kemampuan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita berinvestasi, bagaimana kita belajar, bagaimana kita melakukannya, caranya seperti apa, prosesnya seperti apa. Nah, itu baru masuk ke dalam implementasi yang lebih dalam lagi. Tapi di sini kita melihat mana yang mau kita prioritaskan dulu dari ide-ide yang begitu banyak ini. Nah, dalam mind map ini, yang penting adalah kita terus eksplorasi. Ya, di sini adalah waktunya untuk mencari tahu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Jadi, mind map ini nggak hanya cuma dari satu sub ide aja, tapi bisa sampai panjang. Ya, nah yang bagus biasanya nggak begitu banyak, nggak begitu panjang, tetapi yang pas lah. Karena kalau juga terlalu banyak, akhirnya nggak fokus kemana-mana. Nah, karena itu mind map ini kayak sebagai suatu seni, bagaimana kita bisa mencari yang pas. Dalam hal pengelompokan sub idea juga, ya itu ada satu prinsip namanya NISE atau MISI atau misi. Ya, ini biasanya dilakukan oleh para konsultan McKinsey. Misi itu adalah mutually inclusive dan collectively exhaustive. Jadi kalau kita punya banyak ide, kita pertama lihat mana ide yang sama satu sama lain, yang mungkin bisa dikelompokkan, dan mana antara satu kelompok ide dan kelompok ide yang lain itu kita harus pisahkan. Jadi mutually inclusive dan collectively exhaustive. Ya. Nah, kalau misalnya contoh dalam pandemi kala ini, terutama buat entrepreneur, pelaku bisnis, corporate eksekutif, apalagi sekarang sudah mulai banyak yang masuk untuk WFO ya. Jadi prosesnya itu banyak yang berubah untuk bisa membuat kita aman dan juga tetap sehat sekaligus juga produktif. Nah, misalnya dalam hal ini kita lihat berapa pengelompokan ide. Bagaimana nanti dengan mental karyawan, bagaimana nanti dengan lokasinya, proses kerjanya seperti apa, sumber daya apa yang kita butuhkan, peralatan apa nanti untuk bisa membantu produktivitas. Nah, ini mungkin kita bisa kembangkan lebih jauh. Ini adalah contoh kecil dari apa yang saya bikin, saya buat. Tetapi kalau teman-teman mau bikin yang lain, yang lebih banyak, silahkan monggo. Nah, dari sini kita kefokuskan satu. Kita mau lewat location dulu, yang lebih penting, ya, bagaimana di dalam satu perusahaan atau tempat kerja, itu sebuah tempat, lokasi aman, terjamin, dan mengikuti prosedur kesehatan, dan juga tetap bisa produktif, walaupun ada rekan lain yang tidak WFO, masih WFH, itu masih bisa berkomunikasi melalui gadget secara virtual, dan yang lainnya. Nah, ini kita menentukan yang di mana. Ya. Nah, jadi mind map ini bukan hanya mencari ide, tapi kita di sini mencari masalah. Ya benar, kita suka sekali mencari masalah, ya, tapi bukan dalam arti negatif. Kita mencari masalah itu adalah benar-benar memahami, mendefinisikan dulu masalahnya ada di mana, dan memprioritaskan masalah mana yang mau kita ambil dan kita fokuskan. Ini adalah suatu cara berpikir atau thinking process. Kalau tidak ada ini, itu akan tercermin dalam perilaku kita, semuanya itu serba tidak fokus atau tidak produktif. Jadinya seperti itu.